ada 3 hal yang wajib ada, yang ini belum tersampaikan kepada kita semua. Pertama, mengenai sistem. Kalau sistem kita semua sudah tahu bahwasanya saat ini kurikulum kita ini menganut kurikulum merdeka. Nah, sekolah bisa melaksanakan eh, kurikulum itu dengan materi-materi tambahan yang mungkin dapat meningkatkan citra sekolah tersebut. Nah, tadi telah disampaikan itu baru gagasan dan telah ditawarkan kepada alumni dan masyarakat tadi. Nah, saya khawatir ini juga belum dapat menarik karena tentu ada hal yang diharapkan lebih dari itu. Yang kedua, dari manajemen itu ada namanya eh, sumber daya. Sumber daya itu pada saat ini belum tercapai, belum terinfo kepada para peserta apa-apa yang telah dimiliki oleh eh, sekolah pada saat ini, seperti sumber daya manusia. Nah, kalau kita harapkan misalnya untuk lebih meningkatkan, karena memang pada saat ini rata-rata para orang tua memang lebih fokus dan mengharapkan anaknya itu memahami dasar keagamaan, karena memang ini tantangan ke depan yang lebih besar terhadap eh, agama kita ini. Nah, apakah sekolah punya sumber daya apa enggak untuk memberikan yang lebih? Karena ini harus jadi ciri khas. Kalau enggak jadi ini jadi ciri khas, saya pikir kita agak berat juga untuk mengajak para orang tua untuk kembali ke SMP Talah. Nah, apakah ini punya sumber daya apa enggak? Ini perlu kita sampaikan karena ini kita akan carikan jalan keluarnya. Nah, yang ketiga dari manajemen itu ada infrastruktur namanya. Jadi ada sistem, ada sumber daya, ada infrastruktur. Nah, ini manajemen dasar dalam suatu unsur manajemen, dalam suatu manajemen yang perlu kita pahami. Nah, kalau ini telah dapat kita terinfokan dengan ukur, baru kita dapat mengelaborasi apa-apa rencana yang ke depan yang lebih baik, yang mungkin dapat menjadi daya tarik bagi sekolah ini. Nah, kalau kita tidak memberikan tawaran yang spektakuler, saya pikir ini kita akan memakan waktu yang cukup lama, memakan tenaga yang cukup besar untuk dapat mengembalikan citra yang seperti yang kita alami tersebut. Nah, ini mungkin diberikan info nanti oleh Bapak Kepala Sekolah. Kalau memang sumber daya tidak memadai, nah bagaimana kita alumni mencarikan jalan keluarnya? Misalnya kita butuh guru agama yang eh, atau guru ngaji yang bisa memberikan pelajaran-pelajaran singkat. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Atau pendidikan seni. Nah, saya telah infokan kepada Pak Kepala Sekolah bahwasanya dulu SMP Pitalah adalah pusat dari Pitalah Bungo Tanjung untuk memajukan voli, salah satunya olahraga dulu. Karena memang Pitalah Bungo Tanjung itu jago kepala sekolah. Memang jago dulu voli di zaman-zamannya begitu. Karena memang pusat training centernya adalah SMP Pitalah. Kemudian juga misalnya setiap kegiatan-kegiatan kesenian dulu di Pitalah Bunga Tanjung itu, bahkan dari daerah-daerah lain pun ikut meramaikan acara-acara kesenian seperti sandiwara-sandiwara yang kita adakan. Di mana training centernya adalah SMP Pitalah. Karena memang pada saat itu memang kondisi pada tahun 80-an itu yang lagi tren. Nah, saat ini saya juga menawarkan
Karena dulu di SMP Talah itu juga adalah tempat bermainnya anak-anak. Tempat bermainnya anak-anak. Baik pagi, sore, pagi tempat sekolah, sore juga tempat bermainnya anak-anak. Nah mungkin juga saat ini lagi ngetren misalnya, ini saya ngusul nih, lagi ngetren. Karena memang saat ini ada mungkin pojok-pojok internet misalnya. Kalau perlu memang kita berikan wifi gratis di SMP Telah. Nah, berapalah? Ini saya pikir para alumni ini bisa nih kita manfaatkan. Kalau internet paling-paling 400.000 sebulan. Kita bikin di sana nanti pojok internet gratis dan ini jadi tempat bermain sekolah di sekolah itu. Jadi hidup itu sekolah. Nah, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang memancing anak-anak untuk datang ke sekolah-sekolah tersebut. Jadi saya hanya memberikan sedikit gambaran bahwasanya manajemen kita tolong berikan informasi yang terukur dengan 3 komponen manajemen tadi, maka unsur-unsur manajemen yang POA itu, planning, organizing, executing, dan controlling ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, ini saya pikir hal yang paling mendasar yang perlu kita pecahkan pada saat ini, bagaimana kita eh, mencarikan jalan keluar dari 3 hal yang menyangkut manajemen sekolah yang harus kita miliki. Ini yang belum terurai saya pikir. Jadi saya mungkin melihat tren pada saat ini sekolah ini memang sesuai dengan narasumber tadi bahwa sekolah pada saat ini diharapkan apalagi dengan seusia SMP ini para orang tua pasti berkeinginan semuanya anaknya mempunyai dasar yang kuat dengan keagamaan. Nah, kalau ini sudah terukur nanti insya Allah saya pikir para alumni dan juga alumni kita ini bukan eh, tidak mempunyai sumber daya yang lebih ini Pak Kepala Sekolah. Kita juga punya para kori dan koriah yang sangat mumpuni. Bu Salmiah itu kemana-mana itu juara MTQ itu. Kemudian beliau juga juara pop song. Itu bukan kaleng-kaleng itu kalau Bu Salmiah itu. Kalau Bu Zupita Elizani misalnya itu guru tari itu alumni kita. Nah mungkin yang lain-lain juga. Nah kita bisa memberdayakan para alumni ini. Kalau dengan kita melihat dengan pemberdayaan alumni sajalah dulu. Jangan kita berpikir yang besar-besar. Nah, kalau toh kita butuh sumber dana yang mungkin yang lain-lain juga kayak Pak Haji Zulkifli itu yakin saya masih bisa kita untuk kolaborasi untuk hal demikian. Jadi saya hanya mengelaborasi dari 3 narasumber tadi, saya berpikirnya ini, jadi dari segi manajerial ini perlu kita perhatikan hal demikian. Mungkin demikian Pak Dokter, terima kasih. Saya sudahi wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa. Terima kasih nih Pak Haji Muslim MK. 8 sampai ya. Alhamdulillah. Dia sebut orang-orang dia Ibu Salmiah, Ibu apa dia sendiri tidak disebutnya ya, mantan Bank Nagari ini. Oke. Mungkin nanti Bapak Andra sedikit ya, nanti jawab sedikit sistem manajemen yang disampaikan beliau tadi. Silahkan ditambahkan. Oke, sebelum Bapak menjawab, kita tampung aja dulu Pak ya. Oke, kepada apa sahabat kami, Feryandi, silakan. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih Pak Dokter, Pak Janri Akmal, rekan saya, Kadaba Uni Salmiah, kepada Kanda Oji Kamili. Pertama, saya sebenarnya 7 bersaudara. Semuanya sekolah di SMP Bitalah semuanya.
Dari satu yang tertua Ibu Lefterisman seusia dengan Pak Kamili, kedua dengan Ritasman dengan Ibu Uni Salmiahnya sama. Itu banyak rentetan ke bawah ada 7. Tapi pas kemarin 3 tahun yang lalu, keponakan saya suruh masuk SMP Pitalah. Malah dia pilihan ketiga dia jawab. Pilihan pertama dulu ke Man Gunung, kedua MTSN Pitalah, baru SMP Pitalah pilihan ketiga. Jadi saya tidak tahu mengikuti perkembangan selama ini, tidak terlalu banyak mengikuti perkembangan. Kok segitu-gitunya bisa pilihan ketiga di SMP Pitalah ini. Tapi setelah saya telusuri ke belakangnya, memang kondisinya kenapa seperti ini, semakin satu lokal cuma satu kelas 1, itu saya juga ada masalah, ada apa. Berarti saya pernah mengatakan kepada Uni Salmiah, kita ini sedang tidak baik-baik saja. Makanya keponakan saya memang alhamdulillah dia dapat sekarang di MTSN Gunung, dia kelas 3 sekarang. Jadi pilihan terakhir. Kenapa dulu waktu kita mungkin seangkatan Pak John Ri Akmal atau Pak Muslim, dulu kita 4 lokal satu kelas itu kan. Malah ada yang sampai 5 lokal. Itu luar biasa tuh. Persatuan juga memang beda mungkin kondisi dulu dengan yang sekarang. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwasanya orang tua itu, kita tidak bisa memaksakan orang tua itu harus masuk ini. Dan kita juga tidak memaksakan SMP kita ini kayak MTSN. Jadi kita usahakan juga belajar tahfiznya, belajar ininya. Saya pikir enggak, kita tampil dengan diri kita sendiri, dengan SMP kita sendiri. Jadi saya mengajukan wacana gitu ya. Memang peran alumni ini malah cukup besar juga sebenarnya pengaruhnya untuk perkembangan SMP kita ini. Malah saya lebih cenderung kalau malah salah kurikulum mungkin udah ada sama semuanya, mungkin SMP semuanya sama kan. Tapi masalah ekskul itu tergantung dari SMP masing-masing. Jadi kalau saya melihat peran alumni ini bisa masuk di ekskulnya sekolah tersebut. Jadi misalnya saya pernah mengangkatkan dojang taekwondo di sini, di tempat saya di Andalas ini. Memang harus anak-anak itu kita buat dia menyatu dulu, bersatu dalam suatu kegiatan. Saya lebih cenderung kalau olahraga taekwondo atau musik anak-anak ASKI itu bisa didatangkan ke SMP Pitalah mungkin. Guru-guru kita datangkan dari ASKI, kita bikin suatu karawitan di sana atau bikin suatu kegiatan-kegiatan adat. Jadi SMP kita ini bukan kita mengajar membentuk menjadikan kayak MTSN, bukan seperti itu. Kita seperti SMP lah. Sebenarnya bukan kita harus hafiznya, harus ada. Kalau saya menilai, kita melihat dari sisi lain. Kita buka eskul, semuanya di alumni nanti akan membiayai. Maka mungkin alumni bisa membiayai, kayak mendatangkan guru, mendatangkan pelatih atau sabamnya nanti kalau taekwondonya kan, atau termasuk baju perlengkapan termasuk kalau baju taekwondonya ini termasuk sarana-sarananya. Nanti mungkin bisa alumni bisa mengangkatkan hal-hal tersebut. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang tua untuk masuk. Orang tua pasti memilih anak-anaknya dididik di tempat-tempat yang diyakini orang tuanya memiliki nilai lebih. Jadi kita usahakan SMP kita ini memiliki nilai lebih, nilai jual juga. Salah satunya dengan mengangkatkan ekskulnya. Cuma itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segalanya. Satu lagi masalah ini. Satu lagi kemarin saya lihat dana dari anggaran untuk alumni ini kan 66 juta. Saya pikir itu kalau kami dari rantau, atau dari cukup 66 juta kalau dibuat suatu kegiatan yang berkelanjutan, saya pikir itu bisa itu. Kalau kita datang ini
cukup dengan Katupe Pitala aja, saya pikir udah cukup itu, nggak perlu perlu mewah-mewah lah. Nah, kita yang penting kondisi SMP kita seperti itu, lalu kita berfoya-foya nggak terlalu ini rasanya terlalu bertolak belakang rasanya. Kita dalam kondisi bersedih sebenarnya ini. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini tepuk tangan nih untuk sahabat kita Friandi. Saya mau maaf saya lupa Gala Datuk apa ya? Sorry. Jadi beliau memberikan pendapat beliau ya, ya kita jadi diri sendiri aja, kemudian lebih baik keunggulan, nilai lebih, add value kalau bahasa kampung awak ada ya Pak Febri ya, add value-nya ya, apakah di musik, olahraga atau di ekskul lainnya. Mungkin lebih ke arah situ itu ya. Mari kita elaborasi. Kemudian beliau juga sedikit mengkritik tadi ini, lebih baik sederhana aja nih Bu Salmiah ya. Jangan 60 juta. Baik, ini yang kedua, yang ketiga, yang terakhir Hasnan Zain, silakan. Ya, silakan. Ya, klik mute unmute. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Rejan, moderator. Ya. Salam kenal, Hasnan Zen, angkatan 88. Kalau langsung ke topik masalahnya mungkin sederhana saja mungkin. Kalau ditengok persoalan utama adalah masalah kurang murid, kan gitu. Itu inti utamanya kan ya. Jadi kalaupun murid mana kurang, apapun yang diprogramkan, apapun yang dirancang-rancang itu sepertinya akan sia-sia gitu. Nah, jadi pokok masalahnya adalah kurang murid. Nah, kurang murid itu kan itu dialami oleh hampir rata-rata dari sekolah negeri. Jadi seakan-akan sekolah negeri ini jadi ada sesuatu yang menghalang itu sehingga tidak bisa bermanuver seperti yang sekolah-sekolah swasta. Gitu. Nah, sesuai dengan pembicaraan yang masukan tadi itu, bagaimana itu Stuck ya. Terlempar. Terlempar. Masih join, Pak? Hasnan? Halo? Masih join, Pak? Masih join dia? Oh, iya. Halo? Hasnan Zen masih monitor? Sekarang baru keluar, Pak. Oh, terlempar dia. Sudah masuk lagi, Pak. Masuk lagi, oke. Silakan Hasnan. Hasnan, ya, terlempar ya. Klik lagi, unmute. jadi Silakan Hasnan. dengar ya. Oke, ya lanjut. Lanjut. Oke. Jadi apa yang dilakukan itu mungkin perlu dilanjutkan sehingga kita tahu persis apa sih sebenarnya harapan dari wali murid, termasuk murid sendiri, calon murid sendiri yang dari notabene dari SD itu, termasuk juga masyarakat gitu. Nah, kalau mau menyarankan barangkali langkah itu dijadikan semacam bahan survei gitu. Apa mana yang diharapkan oleh calon wali murid, calon murid SD yang akan bakal masuk SMP itu, apa betul yang diharapkannya dari untuk anaknya gitu. Dan itu kok menurut yang itu harus diwujudkan dalam bentuk data gitu. Sehingga nanti data inilah yang kita tampilkan gitu ke alumni gitu.
oh rupanya itu harapan dari para orang tua atau sekolah-sekolah SD yang mau melanjutkan sekolah anaknya gitu lah. Nah, kalau sudah pada sehingga itu yang bisa kita jadikan suatu referensi untuk merancang apa sih yang harapan-harapan itu bisa tidak kita wujudkan dan kita persiapkan gitu. Apalagi dengan adanya keterbatasan kita sebagai sekolah negeri yang mungkin kurikulumnya sudah jaleh atau kurikulum merdeka gitu kan. Jadi mungkin kita mainkan di ekskulnya gitu. Nah, jadi dengan adanya data yang nyata tadi harapan-harapan yang diharapkan itu, nah mungkin di situ kita baru mulai bisa merancang program yang akan kita buat gitu. Karena persis seperti yang disampaikan Pak Priandi tadi itu, ibarat awak lah, kalau awak punya anak atau cucu gitu, mau enggak awak menjadikan SBP Talah itu pilihan pertama gitu kan? Nah, mungkin di antara kita bisa sendiri jawab untuk mengetahui indikasi sekolah itu bagaimana itu masing-masing yang hadir atau yang ikut dalam webinar kali itu bisa menjawab gitu. Oh ternyata ini gitu lah, nyata enggak gitu kan? Nah, aku enggak gitu kan? Nah, kalau nyatanya, kalau enggak maunya seperti apa gitu kan? Nah barangkali itu saja mungkin John sebagai pembuka apa namanya ya. Mengurai permasalahan utama yang ada di masa gitu gini. Kalau nggak salah yang tahun gini pun nggak sampai 20 ada ya yang melamar mendaftar masuk untuk kelas 1 gitu. Nah artinya kan intinya di situ gitu. Kalau muridnya sudah banyak itulah gampang lah seperti yang disampaikan misalnya tadi bisa lah diolah lah gitu kan ya dimainkan gitu. Nah, itu saja mungkin Pak Rejan. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Haji Samdin. Tepuk tangan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita minta waktu untuk dijawab ya. Mungkin yang pertama dari Pak Haji Muslim MK ya, mungkin Bapak Kepala Sekolah ya. Kemudian dari Ferry Handi, mungkin juga Pak Kepala Sekolah atau ditambah dengan Ibu Salmiah. Kemudian yang disampaikan oleh Asnan Zen, kalau bisa Ibu Salmiah ya. Karena beliau menitik beratkan untuk mencari masalahnya, bagusnya pakai data kita. Survei dikit dulu. Oh inilah ternyata. Oke silakan Pak Kepala Sekolah. Ya Pak Andra. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Yang pertama sekali, alhamdulillah bersyukur atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan dan bersyukur atas saran dan masukan yang saya rasa sangat bermanfaat sekali dan betul-betul menjadi hal yang rasanya akan berdampak sekali jika itu semua dilaksanakan. Sebagaimana yang telah disampaikan yang pertama oleh Pak Haji Muslim, Bapak Haji Muslim berbicara terkait dengan bagaimana manajemen, ya, bagaimana manajemen di mana sumber daya manusia, bagaimana seperti apa gambaran terkait manajemen sumber daya manusia dan bagaimana sumber daya terkait dengan infrastruktur dan bagaimana manajemen terkait dengan pelaksanaan program di sekolah. Pertama sekali disampaikan bahwa terkait dengan manajemen sumber daya manusia, bahwa sungguhnya mata pelajaran yang harusnya ada di sekolah itu ada 11 ya. Dan saat ini Pak, kalau berdasarkan mata pelajaran ada teknik informatika komputer, itu tidak ada, sehingga kita memberdayakan guru-guru kita. Ada guru IPS, ada guru bimbingan dan konseling. Selanjutnya terkait dengan matematika yang baru saja pensiun, kita kekurangan tidak ada. Kita memberdayakan guru IPA, kebetulan Bu Andis agak sedikit linear karena IPA, dan ditambah dengan guru seni budaya. Kebetulan dia adalah berlatar belakang matematika dan suka. Kita memberdayakan itu. Dan terkait dengan apa sih yang menjadi program sekolah ya, kalau infrastruktur kita sampaikan bahwa kita tuh menginginkan sekolah ini adalah sekolah yang mendukung bagaimana kita menciptakan manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Untuk menjadikan manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia itu salah satunya faktor pencapaian itu adalah bagaimana sarana infrastruktur musola
musola yang nyaman, yang bagus untuk pelaksanaan ibadah, termasuk dalam hal WC dan lain sebagainya yang membuat anak-anak kita nyaman sehingga nyaman untuk beribadah. Dan saat ini memang perlu perhatian untuk direnovasi karena memang ada yang sudah bocor, ada yang memang butuh di keramik untuk tempat penduduknya. Selanjutnya terkait dengan program, Pak, bahwa sungguhnya berdasarkan asesmen, berdasarkan tanya jawab, dan kita juga menganalisa salah satunya sekolah yang berdekatan tadi sebagaimana yang Pak sampaikan, ada Sanawiyah Pitala yang jaraknya lebih kurang 500 meter. Habis itu ke bawah lagi ada Sanawiyah Bungo Tanjung yang 500 meter. Habis itu 1 kilo ke bawah ada MTI Tanjung Barula. Ada Diniah Tanjung Barula. Ada MTS Batu Taba, ada MTSN Batu Taba yang secara jarak itu berdekatan dan siswanya itu merupakan berpeluang untuk masuk ke berbagai sekolah yang ada tadi. Dari 137 zonasi siswa yang tamat, ya, dari 137 zonasi yang tamat, kalau seandainya masuk seluruhnya ke MTSN Pitala dengan jumlah rombelnya yang 7 rombel, itu MTSN Pitala itu masih kurang gitu, masih kurang siswanya gitu, belum terpenuhi rombelnya. Jadi di satu sisi itu, dan kita yakin bahwa saat ini kita mengakui ya, karena secara nyatanya memang MTSN Pitala itu banyak rombelnya, artinya banyak yang meminati. Dan dari program kita tidak usah kita menunjukkan diri kita, tapi kita juga ingin kita tidak tertinggal. Di antaranya kita menjadikan program unggulan kita salah satunya anak-anak kita tuh anak-anak yang pandai mengaplikasikan sholat jenazah. Ketika orang meninggal dunia, tetangga atau keluarga, mereka bisa melaksanakan. Mereka mampu membaca doa, ya. Mereka mampu untuk azan. Nah, itu menjadi program unggulan kita terkait dengan ini, walaupun mungkin menganggap ini biasa saja, tapi ini menjadi program unggulan yang perlu menjadi perhatian terkait bagaimana anak-anak dalam mengaplikasikan kegiatan beragama. Selanjutnya terkait dengan kegiatan olahraga, Pak. Kalau secara sumber daya, kita keterbatasan diantaranya misalnya kalau kita mendatangkan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu membutuhkan biaya yang selama ini ya Pak ya. Satu kali pertemuan itu 75.000. Sementara keadaan keuangan dari segi sumber daya keuangan itu kita tidak ada sumber daya itu lagi gitu Pak. Sehingga kita memberdayakan bagaimana sebagaimana yang Pak sampaikan, sekolah ini tempat nyaman bagi masyarakat. Di antaranya kita memfasilitasi sanggar seni nagari, Pak. Yang tujuannya adalah bagaimana anak nagari berkembang potensi bakat minatnya dari segi seni, dan anak-anak kita SMP 2 Betala juga dapat berkembang dengan ikut kegiatan itu. Namun sayang kegiatannya pada jam 10 malam sehingga tidak mungkin rasanya anak kita mengikuti karena akan berdampak nanti kepada hal-hal yang lainnya. Selanjutnya terkait dengan kegiatan voli yang sebagaimana Pak sampaikan pada pertemuan sebelumnya, maka upaya kami adalah kami membuka ruang untuk pemuda latihan bola voli sore-sore di sini, Pak. Sehingga sore-sore itu ramai itu, Pak. Kami bertujuan dengan pemuda latihan di sini, anak-anak SMP 2 Betala bisa ikut tanpa harus kita mengeluarkan apa, Pak, karena memang sumber daya manusia kita untuk melatih voli ini, Pak. Anak-anak kita bisa latihan voli, dan mudah-mudahan dengan latihan voli nanti anak-anak kita jika ada momen dapat membangkitkan batalmu sebagaimana prestasi-prestasi sebelumnya. SMP 2 Betala ini terkenal dari segi volinya. Nah, dan selanjutnya terkait dengan karate, Pak. Kebetulan ini ada klub olahraga karate yang kita fasilitasi di sini, Pak. Dan alhamdulillah ada 2 orang anak kita yang ikut dan alhamdulillah berprestasi anak kita, Pak. Pada lomba-lomba, dan di samping itu mereka juga punya matras. Matras yang mereka gunakan di sini itu juga dapat kita gunakan untuk anak-anak kita latihan tari. Nah, yang kebetulan ini menjadi program unggulan kita, tari Ketupek Pitala. Insya Allah nanti tari Ketupek Pitala ini akan kita tampilkan nanti kepada para alumni ataupun masyarakat nanti ya Pak. Nah, ini produk dari SMP 2 Pitala, tari Ketupek Pitala, terkait khasnya Nagari Pitala Bungo Tanjung.
Jadi ini terkait infrastruktur memang misalnya kayak cat gitu Pak, tampilan keindahan dulu Pak. Karena saat ini memang kusam Pak, dan kita tuh terbatas dari segi pendanaan. Kalaupun kita mau mengambil dana bos, tidak ada dana bos yang akan kita gunakan itu lagi Pak untuk mencat gitu Pak. Dan saat ini mungkin kita ya mudah-mudahan kalau alumni mau membantu mungkin akan kita pergunakan untuk tampilan sekolah kita, dan terkait dengan kebersihan sekolah, lingkungan hijau menjadi program kita Pak. Selama ini saya lihat terkait dengan sumber daya kewalahan dalam membersihkan karena memang alat pembersihnya itu rusak, dan kita juga kewalahan dalam membeli pemotong rumput itu Pak. Jadi itu terkait dengan sumber daya manusia, infrastruktur, dan program yang dilaksanakan di sekolah. Dan terkait dengan pendidikan agama, kita berpikir memang ada sekolah SMP ini berbasis Islam, bukan sekolah SMP Islam terpadu, bukan, tapi kita sekolah berbasis Islam, artinya dengan ekstrakurikuler Islam, karena memang saat ini sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Zain, anak-anak itu cenderung ke sekolah-sekolah IT gitu Pak. Jadi sekolah IT lebih digendrungi saat ini, sehingga sebagian besar sekolah negeri yang ada di Tanah Datar khususnya mengalami penurunan. Jadi diantaranya lari ke sekolah-sekolah IT. Dan kita sempat berpikir menjadikan berbasis Islam ini Pak. Namun juga kewalahan dari segi nanti pembiayaan dari guru, tambahan guru agamanya, guru termasuk guru tahfiznya, juga terkendala dari segi itu. Selanjutnya kami coba apa yang disampaikan oleh Bapak Handi tadi, bagaimana dalam ekstrakurikuler. Insya Allah Pak, ekstrakurikuler kita mulai Pak. Tadi saya ada sempat kirim tuh ke Bapak Dr. Jondri Akmal terkait berbagai video Pak, termasuk kita kirimkan juga link Facebook SMPN Pitala, Instagram SMPN Pitala, yang tujuannya adalah bagaimana Bapak Ibu alumni, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di rantau dapat melihat perkembangan sekolah Pak, melalui dokumentasi yang kita tampilkan pada media sosial tersebut. Dan mungkin juga kami berharap ada kritikan dan masukan terkait dengan kegiatan sekolah yang dapat dipantau dari jauh tersebut. Dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu dapat mengikuti media sosial SMPN Pitala dan terkait OSIS kita, dan juga video-video yang ada dari kegiatan yang telah kita lakukan di SMPN Pitala. Dan insya Allah Pak, kita juga insya Allah kita konsisten aja dengan diri kita jadi diri sendiri sebagaimana saran Pak Ferry Handi. Insya Allah Pak, kita akan tunjukkan diri kita, dan kita tetap karena memang beriman bertakwa adalah ciri khas orang Muslim. Tentunya kita tidak ingin kita berprestasi, namun dari segi agama kita tidak ketinggalan. Karena insya Allah Pak, anak-anak kita adalah anak-anak yang walaupun di sekolah mampu mengaplikasikan itu di tengah masyarakat. Dan selanjutnya terkait dengan kebutuhan Pak, insya Allah ini adalah ide yang bagus Pak, bahwa sungguhnya memang kebutuhan orang itu seperti apa gitu kan, sehingga kita menawarkan apa yang menjadi kebutuhan. Karena memang ibarat berdagang, orang tidak butuh itu lagi, kita jualan itu gitu Pak. Jadi kini insya Allah kita mencari apa sih yang dibutuhkan masyarakat, dan kita berusaha bagaimana memenuhi kebutuhan itu, dan kita melakukan itu. Terkait sedikit Pak, terkait di Bu Salmia tadi Pak mengenai pakaian. Jadi Pak, kalau kita berbicara data ya Pak, mohon izin Pak, saya bisa share ya Pak ya. Apakah muncul data? Nggak apa-apa, mungkin dinarasikan saja Pak. Jadi Pak, dari data itu Pak ya, anak orang tua kita itu Pak yang penghasilnya 5 juta itu 500.000 itu ada 11 orang. 500 sampai 900 itu ada 24 orang. 1 juta sampai kurang 2 juta itu ada 14 orang. Terus yang penghasilannya 2 juta cuma 3 orang. Jadi kenapa kita tidak memaksakan terkait pakaian ini Pak? Nanti kalau kita paksakan, sementara keadaan keuangan orang tua itu baru untuk 1 orang, belum lagi dia ada yang beradik kakak, ada 4, ada 3, dan kebutuhan itu belum makan dan lain sebagainya. Jadi kita menyadari itu, dan kita memanfaatkan sumber daya yang ada.
baju yang pendek itu adalah bantuan pemerintah yang jika tidak digunakan akan sia-sia. Lebih baik kita pergunakan untuk anak-anak yang, karena secara kurikulum nasional, Pak, baju panjang, baju pendek itu terserah. Yang penting mengacu pada kurikulum atau peraturan menteri. Karena tidak diatur apakah panjang atau pendek, boleh. Nah, cuman standarnya haruslah peraturan menteri, artinya ini tidak melanggar aturan, dan kita berpikir kalau kita paksakan, nanti justru tambah membuat orang tua terasa terbebani dengan, kita berharap tidak sampai membebani orang tua lah dengan sekolah ini, sehingga mereka bisa mendapatkan hak mereka, Pak, dalam pendidikan gitu, Pak. Jadi kita mengakui bahwa sesungguhnya condong matu kanan ranca, colong saliro kanan lama, itu kita akui. Namun sayang keadaan ekonomi dari data, Pak ya, sangat tidak mendukung untuk itu, dan kami tidak mewajibkan anak harus berpakaiannya seperti ini, tapi harus mengacu pada peraturan menteri bagaimana berpakaian gitu, Pak. Ini mungkin yang menjadi perhatian, karena memang yang ekonomi sebagaimana Pak Muslim sampaikan tadi, yang ekonomi menengah ke atas itu sekolahnya kurang panjang gitu, Pak. Sehingga yang tinggal-tinggal itu adalah anak-anak yang ekonomi menengah ke bawah itu, Pak. Sehingga nggak mungkin lah kita memakai standar yang dipandang panjang nanti gitu, Pak, karena mereka nggak sanggup gitu, Pak. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andra, Pak Kepala Sekolah, pembicara pertama. Rasanya sudah ya terjawab ya apa yang disampaikan oleh Pak Haji Muslim sama Pak Riyadi. Mungkin Ibu Salmiah menambahkan yang disampaikan Pak Azan Aziz. Ya mungkin perlu data sedikit untuk menjawab masalah ini. Ya, silakan Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih, langsung saja ya, Ya. Bapak Ibu semuanya. Berkaitan dengan kepada kami, tapi sebelum menjawab dari Bapak Ferihandi ya, tentang biaya, mungkin itu kepada kami. Lalu sebelum kita jawab itu, kita setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ferihandi bahwa kita hendaknya punya brand sendiri. Kita menjadi diri sendiri, itu saya setuju sekali. Bahwa kita tidak mungkin ketika orang berdagang A, laku di orang berdagang A, lalu kita buat pula yang A, belum tentu laku buat kita lagi, kan gitu ya. Mungkin kita sepakat dengan itu. Lalu sedikit kepada Bapak Andra, Bapak Kepala Sekolah, mohon maaf, memang saya sengaja tadi Pak menyampaikan ini di depan teman-teman, bahwa saya sebenarnya sudah tahu kalau Bapak menyampaikan kondisi orang tua begini, tapi ketika Bapak menyampaikan di depan kawan-kawan semuanya kan lebih apa lagi ya, lebih tahu lagi semuanya bagaimana kondisi sekolah. Nah, tentu yang kita harapkan ke depan, walaupun kondisi orang tua begitu, bagaimana kita mensiasati sehingga tetap kita bisa membuat penampilan yang lebih bagus. Karena Mbak Kecik Pak tadi condong matu kena rancak tadi memang Pak, sehingga mereka datang ke sekolah itu betul-betul punya percaya diri dengan baik. Kemudian mereka datang dengan kostum yang bagus, dengan sepatu yang bagus. Lalu kalau memang tidak bisa seperti data yang sudah Bapak munculkan, nanti memang kepada kawan-kawan yang mendengar ini, mudah-mudahan nanti ada resminya yang bisa memanggil anak kita. Nah, itulah peran alumni tadi yang kita sebutkan tadi, Bapak. Nah, selanjutnya dari Pak Ferihandi, kenapa biayanya segitu? Juga kita karena tuh kan gitu ya, Dinda ya. Kami setuju saja, karena memang kemarin itu karena kita kan sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah kita laksanakan gitu ya, dari angkatan tahun 80 sampai sekarang. Lalu ketika kita rapat bersama-sama, kita punya usul bahwa melaksanakannya di SMP Negeri Betalah. Lalu kalau di SMP tentu kita butuh tempat yang membutuhkan lokasinya itu tidak ada hall gitu. Tentu awak butuh tenda gitu. Jadi di sana mungkin agak membengkak sehingga biayanya sampai ke sana. Namun kalau sekiranya nanti di perjalanan kita cek lagi, kalau sekarangnya nanti bisa kita perkecil, yang kita butuhkan segini, nanti bisa kita perkecil lagi sesuai dengan kebutuhan. Namun tetap kita rencanakan bahwa acara ini ada siangnya,
dan ada nanti malamnya untuk berhappy-happy bersama, karena memang yang hadir itu sepertinya ada yang dari ranah, ada yang dari rantau juga. Jadi untuk melengkapi itu maka kita tambah juga malamnya dengan ada hiburan Kim juga. Mungkin itu membengkak. Tapi kalau sekiranya itu nanti tidak kita butuhkan, tentu kita evaluasi lagi. Terima kasih sarannya. Namun yang penting kebersamaan, Mbak Kecap. Tadi makan ketupek ketala pun jadilah. Yang penting kebersamaan kan gitu. Jadi kita setuju, tetapi kita tetap mengadakannya di SMP yang mungkin ada kendala juga parkirnya mungkin di sana, nanti kita akan bicarakan lagi bersama-sama di luar ini. Karena nanti ada grup panitia yang akan memfinalkan perencanaan ini sesudah webinar ini. Demikian Pak Feryandi. Untuk usulnya nanti kita bicarakan kepada panitia sehingga nanti bisa kita kondisikan dengan baik. Berikut dari Hasnan Zen ya, dari Hasnan Zen. Mohon maaf bisa diulangi Bapak, fokusnya kemana tadi pertanyaannya, karena tadi terputus sedikit, mohon bantuan sedikit dulu Pak Dokter. Lebih saya sampaikan aja. Jadi beliau masalahnya kan kurang murid. Nah, untuk mencari masalahnya itu bagusnya dilakukan survei. Nah, sehingga kita bicara dengan data. Itu aja. Ya. Oh ya. Oh, jadi tadi kita sudah mengatakan bahwa salah satu peran dari alumni ini adalah bagaimana kita mempromosikan. Ya, kalau kurang murid, kita kurang murid, lalu dengan apapun kegiatan kita akan susah melaksanakan karena murid itu betul yang tidak ada. Misalnya keterampilan yang kita capai itu harus A, yang ada itu cuma C. Berarti kita harus bekerja lagi untuk mencapai A, kan begitu. Tetapi bagaimana caranya? Kalau kita adakan survei, kita rasa mungkin agak susah. Tetapi bagaimana peran alumni nanti mungkin di Januari atau di Februari kita sudah mulai mengadakan lomba-lomba di sekolah, lalu kita undang anak-anak SD. Yang dulu kan sekolah bukan hanya dari Pitalah Bungo Tanjung saja, mungkin ada dari Tanjung Barula, mungkin ada dari Malalu, mungkin ada dari Sumpu, yang konon kabarnya yang sebenarnya dari Batu Taba itu masih ada keinginannya untuk ke SMP Pitalah. Cuman kita mungkin pendekatan kita ke sana mungkin yang sudah kurang. Jadi usul kami, jangan nanti ketika di Juni kita terima rapor, kita di sana bergerak. Jangan begitu. Jadi mungkin alumni beserta kepala sekolah mengadakan acara sesudah ini. Di Januari kita adakan acara mengumpulkan seluruh anak SD, kemudian kita adakan acara sehingga mereka melihat dari dekat. Itu caranya mungkin untuk bagaimana menggait atau memberikan informasi supaya anak-anak SD yang ada di Pitalah Bungo Tanjung dan juga daerah-daerah lain yang selama ini suka ke SMP Pitalah, ya melihat mereka dari dekat, mungkin seperti itu. Nah, yang kemudian berikutnya, kalau mengadakan survei, mungkin kita butuh waktu, butuh tenaga. Sementara Bapak Kepala Sekolah juga sudah ada datang ke sekolah-sekolah ya Bapak ya, ke sekolah SD itu untuk mempromosikan sekolah seperti apa. Nah sekarang peran kita alumni, mungkin di sana kita masuk, kita adakan acara di sekolah, kita panggil orang tua, kita panggil siswa, mudah-mudahan cara seperti itu mereka tahu bagaimana SMP yang sebenarnya, tidak seperti apa yang orang di luar. Mbak kata kita tadi bahwa kalau sanawiyahnya sudah ada spesifiknya pelajaran agama, tentu kita ingin spesifik kita apa, yang menjadi brand kita itu apa gitu. Jadi kalau ada mungkin pidato adat, pidato pasambahan, mungkin saja dia yang ingin menjadi datu, anaknya nanti dipersiapkannya mungkin dia memilih SMP Pitalah gitu. Karena di sanawiyah itu tidak ada mungkin begitu ya. Lalu kalau ada mungkin taekwondo di sana yang menjadi unggulannya, kalau dia anaknya ingin menjadi bentuknya seperti itu, mungkin dia akan memilih. Jadi mungkin kita akan mencari brand itu untuk bagaimana menggait siswa datang ke sekolah. Brand kita itu harus ada gitu. Jadi pada teman-teman semua, mungkin kita perlu dukungan baik di ranah maupun di rantau. Ada yang bekerja mengeksekusi di kampung, ada mungkin yang mempromosikan lewat media-media, ada mungkin yang mencarikan solusi pada pemerintah, masyarakat, dan lain-lain. Mari kita bekerja sama sehingga solusi
untuk anak-anak masuk ke SMP kembali. Dia tidak lalui lagi SMP Pitala sehingga dia sampai ke Padang Panjang. Iya, Dan iya. sebenarnya Ah, kalau Bapak ah. Ibu kita lihat sebenarnya dengan kasat mata SMP yang di luar tempat kita juga belum tentu lebih baik gitu. Ya. Ada juga kelemahan-kelemahannya. Cuman kadang-kadang kan orang tua sekarang di mana anak sekolah di Padang Panjang kan gitu akan merasa oh kok bisa ya anak kita disekolahkan di Padang Panjang Iya, di iya, iya. luar Pitala sendiri. Padahal kadang-kadang kemampuannya juga tidak bisa. Kalau awak bisa menjadi alang di tempat awak, maka awak menjadi bilalang di tempat lain kan gitu kan. Ya. Jadi kalau menurut kami begitu. Jadi teman-teman semua mari kita berkolaborasi semua bekerja sama Pak Asnan. Tidak perlu mungkin atau mungkin untuk hari ini janganlah kita adakan survei dulu yang yang membutuhkan banyak waktu dan tenaga, tapi survei kita masing-masing aja mungkin sehingga kita bisa menyampaikan dari mulut ke mulut sehingga nanti bisa kita berikan melalui brosur mungkin sesudah ini ya Pak ya. Kalau ada brosur-brosur mungkin kita sampaikan mungkin dengan itu saja. Mudah-mudahan ke Oke. depan sampai kita bisa. Oke. Mungkin itu Pak. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih. Ya, Ibu Salmia. Baik, Baik, tepuk tangan buat kita semua ini. Ini sangat mencerahkan sekali ya diskusi kita. Apa yang sudah disampaikan oleh pertanyaan oleh Pak Haji Muslim, Pak Ferihandi sama ini sudah dapat tergambarkan semua oleh dua narasumber ini. Nah, saya sebenarnya gimana nih sudah 1 jam, seharusnya tadi 20 menit. Bagaimana saya serahkan aja atau mungkin sudah saya tutup aja ya. Kita ambil kesimpulan. Kemudian nanti kita serahkan 20 menit kepada Pak Ketua untuk umbar gagas ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya nanti kalau ada memang pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya mohon disampaikan aja di WS Group, bisa kita diskusikan lebih lanjut. Mungkin karena waktu terbatas, saya sudah lewat 20 menit nih, takut saya nih ya. Berikutnya kesimpulannya saya rasa sudah lah ya. Saya rasa mungkin tidak perlu lagi saya sebutkan kesimpulannya karena memang lumayan banyak tadi ya. Dan setiap pemateri sudah saya buatkan kesimpulan-kesimpulan tadi sedikit. Mungkin demikian kalau ada salah dan janggal sebagai moderator, saya mohon dimaafkan. Mari kita bersemangat bahwasanya SMP Pitala optimis akan eksis selamanya, oke? Dan akan banyak muridnya tahun-tahun ke depan. Dengan kolaborasi alumni, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Oke? Demikian dari saya, John Tri Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan, kita serahkan ke Ibu Salmiah. Silakan. Pak Haji, Pak Kamili, ya silakan. Ya, ini Ibu Salmiah lagi. Oh iya. Haji Kamili lah ya. Oh iya Pak Haji Kamili ya. Ini ada dulu video kecil. Acara belum selesai. Ada diskusi sedikit dengan Pak Haji Kamili. Kemudian hadiah pertempuran bintang. Hadiah yang akan dipimpin oleh Ibu Salmiah. Ini wajah-wajah lama, culun-culun semua. Pak Haji Muslim ada nggak? Ibu Aplawati ya. Ini kawan kita nih. Ini acara perpisahan. Wah ini mohon maaf ya ditampilkan nggak pakai jilbab. Memang nggak ada jilbab dulu ya. Ini saya ini 3 orang sudah almarhum ya. Pak Rizal, Yohanes sama Bunda Fitra. Oke, mic kita serahkan kepada
Ketua, Pak Kamili, silakan untuk umbar gagas. Silakan Pak. Ya. Mohon izin Pak, tadi Pak Dato Kamili izin tadi menjemput rapor anaknya ke sekolah Pak, ke SMA. Kan tadi sama-sama Zoom di SMP Pitala tuh Pak, kita di Oh ruangan gitu. yang sama. Dan Oh izin iya. ada di pesan chatnya ada tuh Pak. Nanti lihat nomor 1-nya, nomor 4-nya duluan ya Nak ya. Bahas sedikit rencana tanggal 28, kemudian langsung ke hadiah. Silakan. Siapa nih? Ibu Salmia, Ibu MC? Salmia sama Yovita Elizani, ya. Oke, silakan Bu Eli. Suaranya. Hidupkan dulu suaranya. Ya. Silakan Ibu Eli, ya. Yogi, tolong di unmute Yogi. Sudah dibuka Pak mic-nya Pak. Sudah dibuka. Ask to unmute. Sudah Pak, udah buka juga beliau mic-nya Pak. Tinggal Oh. bicara. Oh iya, kenapa nggak ada suaranya? Ini Yovita Elizani ya? Itu ask to unmute. Kenapa nggak ada suaranya? Silakan Bu Salmia, lanjut Bu Salmia. Oke. Ya, Oke, ini ada boleh masalah diambil nih. alih aja. Ya. Oke ya. Silakan. Oke, baik. Karena mungkin Pak Kamili atau Pak Ketua kita mungkin berhalangan ya. Hari ini sudah banyak yang kita bicarakan. Untuk gagasan-gagasan berikutnya nanti kita waktu acara reuni saja. Waktu acara reuni akbar pada tanggal 28 Desember yang akan datang. Oke Bapak Ibu ya.